Film dibuka di mana kita diperlihatkan sebuah sekte agama yaitu Jihad Ummah yang dipimpin oleh seorang bernama Walid yang mempunyai 4 istri. Wow, kalau gini sih Mimin mau guys. Walid mengaku kalau dia merupakan Imam Mahdi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Dan karena hal itu dia harus mempunyai banyak pengikut. Dalam mengumpulkan para pengikut, Walid dibantu oleh keempat istrinya dan orang-orang yang dia percayai. Nah, suatu hari terlihat Walid lagi memberikan kajian kepada para jamaahnya. Ternyata Walid meminta para jamaah agar mencium kaki dan meminum air bekas cucian kakinya dengan aroma jigong. Nah, di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Baiduri yang diajak oleh sang ibu bernama Kalsum untuk mengikuti kajian itu dan menjadi jamaah Jihad Ummah. Melihat para jamaah di sana mencium kaki Walid, Baiduri merasa kalau ada sesuatu yang gak beres dengan apa yang diajarkan oleh Walid. Ya, karena hal itu sama sekali nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan bid'ah. Di sana, Baiduri memohon agar sang ibu sadar karena ajaran yang diajarkan Walid itu merupakan ajaran sesat. Nah, akhirnya tibalah giliran Baiduri untuk mencium dan meminum air kaki Walid yang bau jigong. Tapi tiba-tiba, melihat hal tersebut, para jemaah murka pada Baiduri karena telah berani melakukan hal yang tidak sopan kepada imamnya. Tapi Walid yang dipastikan mulutnya bau jigong itu sama sekali nggak marah dan malah tersenyum guys. Anjir jijik Mimin cocok. Nah, akibat kejadian tersebut, Baiduri ditampar oleh Kalsum atau oleh ibunya sendiri karena telah mempermalukannya di depan para jamaah. Baiduri berkata kalau dia tuh nggak pernah diajarkan untuk menduakan Allah. Kemudian Kalsum bertanya, ajaran Walid yang mana yang menduakan Allah? Nah, kemudian ibunya berkata kalau semua yang Walid ajarkan itu adalah kebenaran dan nggak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan tegas, Baiduri menegaskan kalau minum air rendaman kaki dan mencium kaki itu bukanlah hal yang diajarkan agama Islam. Nah, setelah itu Kalsum sangat kecewa karena Baiduri merasa kalau ilmunya itu udah tinggi hingga berani lancang menyiram wajah Walid. Nah, di sisi lain, orang kepercayaan Walid bernama Abi sangat mengecam apa yang dilakukan Baiduri pada Walid. Tapi bukannya marah, Walid malah berkata kalau Baiduri pasti dikirim oleh Allah dengan satu alasan, dan dia merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki akhlaknya. Melihat sikap Walid yang begitu sabar dan menerima perlakuan Baiduri, para jamaah tentu semakin yakin dong kalau Walid benar-benar utusan Allah. Nah, tiba-tiba istri kedua Walid bernama Rabiatul menyarankan pernikahan Baiduri dengan salah seorang jamaah agar bisa dituntun ke jalan yang benar. Nah, kemudian istri pertama Walid bernama Hafizah berkata kalau menurutnya pernikahan bukanlah solusi dalam memperbaiki akhlak. Nah, keesokan harinya Hafizah memberitahu Kalsum kalau Walid sangat khawatir dengan sikap Baiduri karena dia punya potensi untuk menjadi serikandi Islam. Anjay, serikandi Islam. Di sini Mimin masih belum paham sih guys, apa itu serikandi Islam. Dan bagi yang tahu coba komen di bawah guys. Nah, mendengar hal itu, Kalsum justru lebih khawatir kalau Walid marah kepada Baiduri atas kejadian kemarin. Hafizah menjelaskan kalau Walid bukanlah orang pemarah karena lebih mementingkan kepentingan untuk masa depan. Sebelum pergi, Hafizah mengingatkan agar Baiduri jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Sementara itu, Baiduri menceritakan soal kejadian kemarin kepada temannya bernama Ashikin. Baiduri sangat bersedih karena ibunya menjadi jamaah Walid hingga rela minum air rendaman kaki Walid yang bau setan. Baiduri berkata kalau saat ini keluarganya menjadi enggak harmonis karena ibunya sangat terobsesi pada Walid, bahkan enggak menghiraukan suaminya sendiri. Nah, setibanya di rumah, Baiduri sangat kaget karena sang ibu akan menikahkannya dengan seorang jamaah. Di sana Baiduri menolak dan lebih memilih mati daripada menikahi jamaah Jihad Ummah. Ayah Baiduri menjadi sangat khawatir karena semenjak sang istri bergabung dengan sekte itu, sikapnya tuh menjadi sangat berubah dan enggak menghargainya gitu loh. Nah, beberapa hari kemudian kabar akan dinikahkan si Baiduri ini tersebar kepada para jamaah guys. Kemudian istri ketiga Walid yaitu Masitah menduga kalau sebenarnya Walid lah yang akan menikahi Baiduri. Akan tetapi Walid berkata kalau dia tuh udah sangat bersyukur dan cukup dengan keempat istrinya.
Tiba-tiba mereka dihampiri oleh Habibah, istri keempat Walid, yang langsung protes. Karena Walid gak memperlakukan dia dengan adil gitu loh, dan lebih sayang kepada Rabiatul. Kasih sayang Walid sama saja Walid tipu. Mendengar hal itu, Walid pun cukup marah karena Habibah berani melawan. Nah, pada malam harinya Walid mengumpulkan semua istrinya untuk mengingatkannya kembali kalau tugas mereka adalah mendukung penuh perjuangan dakwahnya. Walid berkata kalau menikahi keempat istrinya itu merupakan perintah dari Rasulullah. Walid meminta agar mereka nggak saling cemburu dan harus belajar ikhlas agar bisa mendapatkan surga. Di sana Habibah langsung minta maaf karena telah berani melawan sang suami. Tetapi Walid berkata kalau permintaan maaf aja enggak cukup, hingga akhirnya Habibah akan diceraikan dan diasingkan. Astagfirullah, itu baru istrinya tuh baru protes guys, belum marah-marah sambil ngomel-ngomel gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya Baiduri berhasil lulus dari kuliah dan meminta pada ibunya agar dia ingin sekali punya usaha atau kerja di perusahaan. Sang ibu menyarankan agar Baiduri bekerja di Jihad Ummah. Akan tetapi Baiduri menolak dan sama sekali nggak minat bekerja di sana. Nah, tentunya sang ibu sangat marah karena Baiduri terkesan menyepelekan Jihad Ummah. Kemudian Baiduri bercerita kepada Ashikin lagi nih guys, kalau saat ini ibunya semakin sering mengikuti kajian tersebut. Bahkan ibunya itu sering mengajaknya. Di sana Ashikin mengingatkan agar Baiduri itu jangan sampai terbawa emosi karena bagaimanapun dia itu harus hormat dan patuh kepada ibunya. Nah, tak lama kemudian terlihat Baiduri bersama sang ibu pergi menyeberangi sungai untuk sampai ke tempat Walid. Secara tiba-tiba cadar yang Baiduri gunakan jatuh dan seketika itu membuat si Walid terkesan dengan kecantikannya. Ya, menurut Mimin sih biasa aja nih mukanya Baiduri, cuma si Walid ini yang kesangean teman-teman. Setibanya di sana, para jamaah diberitahu kalau Walid telah memilihkan 3 pasangan untuk para jamaahnya agar melaju ke jenjang pernikahan. Baiduri merasa sangat heran karena para jamaah lelaki di sana itu ternyata sudah sangat tua-tua guys, dan tentunya sudah punya istri semua, tapi malah akan dinikahkan dengan para wanita muda. Melihat sesuatu yang bertentangan dengan Islam, Baiduri semakin yakin bahwa tempat tersebut merupakan sekte sesat. Baiduri juga merasa sangat heran karena para jamaah di sana pada rela memakan makanan bekas Walid dengan tujuan mendapatkan berkah. Di sisi lain, para petinggi Jihad Ummah terlihat lagi menghukum jamaah dengan cambuk karena ketahuan telah punya hubungan, bahkan menikah tanpa diketahui. Ternyata sekte Jihad Ummah memiliki aturan kalau hanya Walid yang boleh menentukan jodoh setiap jamaahnya, hingga akhirnya diwajibkan menikah atas pilihan Walid. Dan itulah yang dikenal dengan nikah batin. Anjay, nikah batin apalagi nih cocok. Nah, suatu hari para jamaah perempuan mengikuti kajian dengan para istri Walid. Di sana Kulsum berkata kalau dia tuh udah lama menjadi pengikut Walid dan menyarankan Baiduri agar mendapatkan jodoh di tempat itu. Tentu Baiduri sangat kaget karena dia sama sekali nggak tahu dan nggak mau melakukan hal sesat yang diajarkan Walid. Secara tiba-tiba Baiduri melihat seorang bernama Khadijah yang penuh dengan luka di kakinya. Luka-luka tersebut merupakan hukuman karena Khadijah berani mendahului ketentuan Walid dalam menentukan jodoh untuknya. Kemudian mereka diberikan air minum dan harus membacakan doa "Ya Walid". Sepulangnya dari sana, Baiduri berkata kalau dia tuh nggak setuju dengan ajaran Walid. Baiduri nggak setuju karena Walid itu suka menikahkan anak-anak berumur 16 tahun dengan orang-orang yang jauh lebih tua dan dijadikan istri ketiga bahkan istri keempat. Bukannya sadar, sang ibu malah berkata kalau dulu nenek moyang mereka juga menikah di usia muda. Ibunya menjelaskan kalau para jamaah wanita itu menikah dengan para syekh akan dijamin masuk surga. Akan tetapi Baiduri tetap kekeh dan enggak setuju dengan ajaran tersebut. Nah, keesokan harinya Baiduri terus memikirkan kenapa sih Walid ini mengajarkan ajaran nikah batin. Padahal mereka itu belajar agama melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian Baiduri dikagetkan dengan kedua orang tuanya yang sedang bertengkar. Sang ibu berkata kalau dia itu harus segera kembali ke tempat Walid untuk menyambut jamaah yang baru pulang dari negara Yaman. Di sana ayah Baiduri sangat marah karena istrinya itu lebih mementingkan urusan orang lain dibandingkan keluarganya.
Dikarenakan gak mau mengalah ya akhirnya ayah Baiduri ini mengizinkannya untuk pergi ke tempat Walid. Tapi kemudian dia pun langsung mentalak satu sang istri. Baiduri hanya bisa terdiam karena gak menduga kalau keluarganya ini akan berakhir seperti ini. Akhirnya orang yang sangat ditunggu-tunggu dari Yaman bernama Hambali tiba di tempat Walid. Dari sini kita mendapatkan sebuah fakta guys, kalau ternyata Hambali merupakan anak kandung dari Abi. Kedatangan Hambali disambut dengan alunan musik yang selalu ada di dalam kajian. Walid sangat senang karena Jihad Ummah sangat kekurangan anak muda yang bisa dijadikan idola dalam beribadah. Beberapa hari kemudian, Kalsum bercerita kalau dia tuh telah ditalak oleh suaminya. Sehingga Hafizah berkata kalau itu tuh merupakan pertolongan dari Allah. Allah telah menyelamatkan Kalsum dari lelaki yang melarangnya istiqomah di jalan Allah. Jaya istiqomah. Hafizah mendoakan Kalsum agar berjodoh dengan laki-laki yang lebih baik yang bisa membimbingnya ke dalam surga. Nah, sementara itu terlihat Hambali lagi mengucapkan sumpah untuk berjihad dan berjuang di jalan Walid. Akan tetapi dia tuh tiba-tiba berhenti gitu loh guys. Karena di dalam sumpah itu tuh berisi keharusan untuk taat dengan sepenuh jiwa dan raga kepada Walid. Akan tetapi akhirnya Hambali menambahkan kalau dia tuh akan taat dengan sepenuh jiwa raga kepada Allah, Rasulnya, dan kemudian kepada Walid. Nah, setelah itu Hambali diberikan air minum sebagai simbol bahwa dia resmi menjadi jamaah Jihad Ummah. Nah, setelah itu Hambali diminta agar mencium kaki Walid, dan karena disuruh oleh ayahnya, dia pun terpaksa melakukan hal tersebut. Nah, di sisi lain Masito sangat khawatir kalau Walid akan menceraikan salah seorang dari keempat istrinya dan menikahi Baiduri. Rabiatul berkata kalau Walid berhak menceraikan istrinya jika salah satu di antara mereka enggak memberikan manfaat kepada Jihad Ummah. Masita hanya terdiam dan menjadi semakin kesal karena bisa jadi dia yang diceraikan oleh Walid. Nah, di tempat lain Ibu Baiduri terlihat sangat sedih karena ayah Baiduri betul-betul meninggalkannya. Baiduri berkata kalau sang ayah telah hilang kesabaran karena sang ibu itu menganggap kedudukan Walid lebih tinggi dibandingkan suaminya sendiri. Padahal kan dalam ajaran Islam diajarkan kalau seorang istri itu harus taat kepada sang suami. Nah, sementara itu Hambali menemui seorang teman yang kita panggil saja si Jojon lah ya, untuk menceritakan kejadian yang dia alami dalam sekte Jihad Ummah. Jojon berkata kalau Hambali harus melihat ritual yaitu malam berkat, di mana para jamaah harus meminum air rendaman kaki Walid dan harus mencium kakinya. Jojon juga berkata kalau jamaah yang dipekerjakan di tempat itu sama sekali nggak digaji, melainkan dibuat seperti budak. Nah, kemudian Hambali mendapatkan informasi kalau Walid menikahkan jemaah wanita muda dengan jemaah laki-laki yang sudah tua, bahkan dijadikan istri ketiga atau istri keempat. Nah, karena hal itu seketika Hambali merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres nih dengan ajaran Walid. Beberapa waktu kemudian Walid ini kedatangan jamaah baru yaitu 6 wanita muda. Tentu Walid tersenyum sange karena merasa bahagia karena jamaah yang akan dijadikan budak terus berdatangan, apalagi cantik-cantik lagi. Walid meminta para jamaah wanita itu agar membuka cadarnya karena mereka dianggap seperti anak sendiri. Cantik sungguh anak-anak Walid. Pastinya Allah jadikan anak-anak Walid bukan saja cantik dari paras rupa, tetapi juga akhlaknya. Goblok! Nah, di malam hari Mia bercerita kepada Walid kalau sejak usia 14 tahun dia tuh selalu melakukan adegan dewasa. Mendengar hal itu, Walid berkata kalau Mia berniat untuk berubah, Allah akan menerima taubat dari hambanya. Sontak Mia menangis karena Walid akan membimbingnya hingga akhirnya ternyata si kampret Walid memeluknya guys. Dan ternyata masih tak tahu kalau saat ini Walid lagi berduaan dengan Mia. Dan dia pun menangis karena melihat Walid memeluk Mia. Akan tetapi tiba-tiba Rabiatul memarahi Masitah karena telah melanggar perintah Walid hingga Masitah berkata kalau Walidlah yang telah melanggar perintah Allah. Bukannya cemburu dan memarahi Walid, Rabiatul berkata kalau dia udah ikhlas dan nggak pernah mempersoalkan apapun yang Walid lakukan. Secara tak diduga, ternyata istri tua Walid yaitu Hafizah balik memarahi Rabiatul karena telah membiarkan suatu hal yang salah.
Scene berpindah memperlihatkan Hambali menemui sang ayah karena telah banyak omongan buruk tentang jihad ummah. Ayahnya berkata kalau akhir zaman akan banyak sekali fitnah-fitnah dan salah satu fitnah yang tersebar yaitu kemunculan Dajjal. Kemudian mereka malah beradu membacakan hadis tentang akhir zaman hingga akhirnya menyebut kalau Imam Mahdi akan keluar untuk melawan Dajjal. Ayah Hambali berkata kalau Walid merupakan Imam Mahdi yang selama ini telah umat Islam tunggu. Nah, di sana Hambali hanya terdiam guys dan nggak menyangka kalau ternyata selama ini ayahnya telah terjerumus ke dalam aliran sesat. Nah, pada keesokan harinya Abi bercerita kalau dia kembali bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menitipkan pesan agar Walid segera melantik jamaah yang dia percaya untuk meneruskan perjuangan Walid. Walid berkata kalau saat ini dia masih sehat bugar dan belum meninggal. Hingga Abi menjelaskan kalau maksudnya itu agar Walid segera menyiapkan calon-calon penerusnya. Nah, sementara itu si Baiduri berjanji kepada sang ayah kalau dia akan menyadarkan sang ibu bahwa apa yang diajarkan Walid merupakan ajaran yang sangat sesat. Sang ayah berterima kasih karena Baiduri terus menemani sang ibu. Kemudian ayah Baiduri berkata kalau dia bisa menerima ibu kembali asalkan si ibu ini betul-betul meninggalkan jihad ummah dan fokus saja mengurusi keluarga. Tak lama kemudian Baiduri pergi menemui Hafizah untuk bergabung menjadi jamaah jihad ummah. Tapi secara tak sengaja dia mendengar penjelasan dari Hambali yang lagi ngisi kajian. Baiduri merasa kalau Hambali ini sangat berbeda dengan si Walid kampret itu karena mengajarkan Islam dengan benar. Suatu hari Walid mengadakan pertemuan karena akan menunjuk Hambali sebagai pembimbing para jamaah muda yang sebelumnya ditugaskan oleh Habibah. Hambali berkata kalau ilmu yang dia miliki belum cukup, akan tetapi Walid percaya kalau Hambali bisa mengajarkan kebaikan kepada para jamaah muda. Nah, kemudian Hambali bertanya apa yang menjadi masalah utama para jamaah muda. Dan Rabiatul memberitahu kalau adab menjadi hal utama yang harus diperbaiki. Setelah itu si Walid bertemu dengan Baiduri dan meminta agar mencium tangannya. Menurut Walid hal itu nggak haram karena saat seorang menjadi jamaahnya maka akan dia anggap sebagai anak sendiri. Akhirnya dengan terpaksa Baiduri pun mencium tangan Walid. Kedatangan Baiduri disambut dengan sangat hangat oleh Walid karena pada akhirnya calon Serikandi Islam bersedia menjadi jamaah jihad ummah. Mengetahui kalau Baiduri ingin tinggal di tempat Walid, Walid menjadi semakin sangat senang karena dia bisa kapan saja melihat kecantikan Baiduri. Walid. Goblok! Dengan penuh karisma, Walid berkata kalau Baiduri boleh tinggal di tempatnya dan menjadikan tempat ini seperti rumah sendiri. Beberapa waktu kemudian Hambali kaget karena para jamaah sampai harus menggunakan air bekas mandi Walid. Astagfirullah, ini bukan bau jigong lagi guys, ini bau apa? Bau daki Walid ini guys. Para jamaah berkata kalau itu merupakan air suci yang sangat punya keberkahan, bahkan baik digunakan untuk minum. Hambali hanya bisa istighfar karena ternyata dugaannya selama ini benar kalau Walid ini telah mengajarkan ajaran sesat. Di sisi lain, 6 jamaah perempuan menagih kepada Walid karena sebelumnya Walid berjanji mengajari mereka tentang Islam. Mereka terlihat sangat senang dan meminta agar Walid mendoakan mereka agar mendapatkan jodoh seperti Hambali. Kemudian Walid memberikan kajian khusus kepada mereka karena 6 jamaah wanita itu telah jauh dari agama. Akan tetapi si Walid tiba-tiba melihat Baiduri dan sangat terpesona pada kecantikannya padahal menggunakan cadar. Nah, suatu hari Baiduri lagi mengoreksi beberapa penyampaian saat Hambali melakukan kajian. Baiduri berkata kalau seorang istri boleh masuk surga hanya dengan 4 syarat, yaitu menjaga salat, puasa, menjaga marwah, dan taat kepada suami. Yang artinya jalan menuju jalan Allah itu hanya iman dan takwa. Mendengar hal itu, Hambali hanya terdiam dan takjub pada ilmu agama yang dimiliki Baiduri. Hambali bercerita kepada ayahnya kalau dia merasa banyak sekali penyimpangan, termasuk salah satunya sistem nikah batin atau kawin paksa. Hambali berkata kalau perempuan usia 16 tahun seharusnya masih menuntut ilmu, bukan malah dipaksa menjadi istri ketiga bahkan istri keempat. Sontak sang ayah menjawab kalau itu dilakukan agar mereka tuh terhindar dari zina karena saat ini moral umat Islam semakin rusak. Di tempat lain, Baiduri bercerita kepada ibunya kalau dia telah memutuskan untuk bergabung dengan jihad ummah dan dia berencana akan melamar menjadi pekerja.
Seketika itu sang ibu merasa sangat senang karena usahanya selama ini akhirnya berhasil dan membuat anak sematawayangnya mengikuti jejaknya. Ditambah ternyata Baiduri meminta untuk tinggal di pondok agar bisa lebih leluasa mengikuti setiap kajian. Nah, 2 hari kemudian Baiduri menemui Ashikin bercerita tentang keputusan untuk bergabung dengan sekte Walid. Ashikin sangat menyayangkan keputusan itu karena Baiduri sadar di sana terdapat banyak penyimpangan. Baiduri menjelaskan kalau dia melakukan hal itu demi menjaga ibunya dan akan berusaha agar sang ibu bisa segera sadar. Sementara itu si Hambali semakin gak habis pikir dengan perilaku jamaah di sana yang memperlakukan Walid dengan sangat mulia hingga rela meminum air bekas mandinya loh. Hambali mengingatkan kalau apa yang mereka lakukan adalah bid'ah karena Nabi Muhammad SAW enggak pernah mencontohkan. Sontak para jamaah itu meminta kembali agar beristighfar karena telah menghina imam mereka. Nah, pada malam harinya si Hambali mengikuti rapat bersama Walid dan para petinggi lain. Hambali menjadi semakin yakin kalau Walid mengajarkan aliran sesat karena dia mengaku sebagai Imam Mahdi yang akan menyerang Dajjal. Selain Walid, Hambali juga menyayangkan ayahnya yang ikut menjadi sesat dan mengaku-ngaku sering bertemu Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Hambali hanya bisa terdiam dan terheran-heran karena dia sama sekali nggak berani menegur ayahnya beserta Walid agar kembali ke jalan yang benar. Ya, singkat cerita, Rabi'atul menjelaskan bahwa Baiduri dan ibunya akan diberikan keberkahan karena ikut berjuang menyebarkan dakwah Islam bersama Imam Mahdi. Agar si Baiduri dan sang ibu paham dengan perjuangan Walid, mereka diharuskan membaca kitab-kitab Walid. Sebelum masuk ke dalam pondok, Rabi'atul menjelaskan kalau jihad ummah punya peraturan dan wajib ditaati oleh setiap jamaah. Kedatangan Baiduri tentu membuat Masitah kesal dan cemburu karena dia tuh takut kalau Walid akan menjadikannya sebagai istri keempat. Masitah merasa kalau saat ini Walid hanya memiliki 3 istri, tapi dia masih belum bisa berlaku adil dan lebih sering menghiraukannya. Sementara di tempat lain, Habibah yang telah diusir dari tempat Walid terlihat lagi berdoa dengan sangat bersungguh-sungguh agar Walid mau menerimanya kembali. Setiap malam si Habibah ini terus berdoa karena meskipun Walid belum bisa berlaku adil, Habibah ingin menjadi istri yang lebih baik agar bisa mendapatkan ganjaran surga seperti yang sering Walid katakan. Gak hanya tinggal diam, Hambali terus mencari penyimpangan-penyimpangan yang diajarkan oleh Walid hingga akhirnya dia menemukan kalimat tauhid yang berisi agar jamaah bisa taat kepada Walid. Melihat Hambali masih ragu dengan ajaran Walid, Abi terus berusaha meyakinkannya agar Hambali bisa menerima ajaran Walid dan ikut berjuang bersama jihad ummah. Nah, beberapa saat kemudian Walid mengumpulkan para jamaah karena akan ada pilihan para petinggi atau pengurus jihad ummah. Kemudian secara tidak diduga, Baiduri terpilih menjadi pemimpin para putri yang beragotakan 6 jamaah mantan PSK. Setelah memilih pengurus dari jamaah perempuan, selanjutnya giliran jamaah laki-laki yang ternyata Hambali dipilih sebagai pemimpin mereka. Ya, jabatannya tuh kayak setara dengan Baiduri gitu loh guys. Kemudian Walid menunjuk Abi sebagai bendahara jihad ummah. Terpilihnya orang-orang penting itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena Walid ingin meluaskan dakwah jihad ummah agar mendapatkan sebanyak-banyaknya jamaah. Walid merasa yakin dengan masuknya Baiduri dan Hambali di dalam jihad ummah, maka jihad ummah akan menjadi lebih besar dan punya peran penting dalam perbaikan akhlak umat. Tak lama berselang setelah acara pelantikan, Walid mendapatkan informasi guys. Kalau sebenarnya ada sepasang jamaah yang belum mahram berduaan dan tentu itu melanggar syariat Islam dan undang-undang jihad ummah. Walid sangat marah dan menyayangkan karena itu termasuk dosa besar dan pertanda hilangnya rasa malu. Sesuai aturan yang sudah ditetapkan, kedua jamaah itu dihukum dengan rajam yang dieksekusi oleh kedua orang tuanya. Anjir ini belum berzina kok sudah dirajam, memang si Walid goblok ih. Melihat hal tersebut, Baiduri merasa kalau Walid telah berlebihan padahal belum ditemukan bukti kalau mereka itu telah berzina. Dan selain itu, hal tersebut juga bukan hukum yang ada di Malaysia. Sang ibu berkata kalau apa yang diputuskan Walid itu sudah sangat benar karena sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiduri bertanya bagaimana perasaan sang ibu jika Baiduri yang ada di posisi itu. Tapi sang ibu berkata kalau dia itu ikhlas Baiduri dihukum seperti itu kalau emang terbukti bersalah. Nah, di sana sih Baiduri ini terdiam guys dan gak habis pikir dengan apa yang disampaikan ibunya.
Nah, di sisi lain Hambali juga sangat menyayangkan apa yang diputuskan oleh Walid. Tapi si Abi ini malah berkata kepada Hambali bahwa Hambali menganggap hukum Allah salah. Hingga si Hambali ini semakin heran guys, bagaimana ini cara pikir ayahnya ini kok goblok. Nah, pada keesokan harinya Hambali pergi ke kota untuk menemui temannya. Dan secara tiba-tiba dia berangkat bersama Baiduri yang kebetulan juga akan pergi ke kota. Kiu-kiu. Mereka berdua pun saling berdiskusi tentang semua penyimpangan yang terjadi di tempat Walid. Gak lama kemudian akhirnya Baiduri bertemu dengan Ashikin dan bercerita tentang kejadian semalam saat Walid merajam 2 orang jamaah yang diduga berzina. Ashikin meminta agar Baiduri sebaiknya keluar dari tempat itu dan jangan bertindak sebagai pahlawan untuk membongkar semua penyimpangan. Ashikin menyarankan agar si Baiduri ini segera melaporkan Walid ke pihak yang berwajib. Nah, sementara itu si Walid ini mengumpulkan 6 jamaah perempuan untuk diberikan tugas bersih-bersih di pondok. Akan tetapi si Walid ini menugaskan Mia agar menemaninya. Dan ternyata si kampret Walid ini malah ingin enak-enak bersama Mia. Astagfirullah, Walid. Nah, setelah puas berenak-enak, Walid berkata kalau Mia akan menjadi seorang yang mampu memuaskan Raju. Bukannya si Mia ini takut, si Mia ini malah senang, kocak. Nah, di tempat lain si Hambali bercerita kepada gurunya, ya kita sebut saja gurunya Hambali ini dengan sebutan Somad. Nah, si Hambali bercerita tentang apa yang terjadi di tempat Walid. Somad sangat kaget karena ternyata si Walid ini menerapkan syariat Islam dengan gegabah dan tentunya hal itu melanggar dengan hukum yang ada di Malaysia. Akan tetapi si Somad gak sepenuhnya yakin sebelum dia itu melihat secara langsung. Nah, kemudian dia pun menyuruh agar Hambali mengumpulkan bukti-bukti tentang semua penyimpangan yang dilakukan di tempat Walid. Sepulangnya dari tempat Somad, Hambali berniat akan mengumpulkan bukti-bukti untuk membongkar kebusukan ajaran Walid. Secara nggak sengaja Hambali bertemu dengan Baiduri lagi. Dan Baiduri berkata kalau dengan ilmu yang Hambali miliki, Hambali itu harusnya marah ketika melihat praktek yang dilakukan Walid. Nah, di keesokan harinya Hambali membawa buku-buku berisi ajaran Walid yang telah keluar dari syariat Islam. Sebagai bukti kalau Walid memang mengajarkan aliran sesat. Di waktu yang sama, si Baiduri ini terus mengawasi Walid yang sedang santai berduaan dengan jamaah perempuan. Karena si Walid menganggap kalau jamaah itu adalah anaknya sendiri. Suatu hari Hambali mengajak Baiduri bekerja sama untuk menyadarkan dan menyelamatkan akidah para jamaah. Tanpa pikir panjang, akhirnya Baiduri sepakat dan akan membongkar kebusukan Walid. Dan yang paling utama yaitu menyelamatkan para jamaah. Saat Hambali dan Baiduri akan kembali ke pondok masing-masing, mereka bertemu dengan Abi dan Walid. Secara tiba-tiba seorang jamaah memberitahu kalau ada jamaah lain yang tewas mendadak. Sontak Walid berkata bahwa dia tuh nggak tahu tentang kematian jamaahnya tersebut. Gak lama kemudian jenazah jamaah itu dibawa pergi untuk menyeberangi sungai karena kuburannya itu ternyata harus menyeberangi sungai dulu. Di sana si Baiduri kaget melihat perempuan itu nggak boleh pergi dan menemaninya ke makam. Di sana Baiduri penasaran dengan apa yang terjadi. Seorang jamaah berkata kalau perempuan gak boleh pergi ke makam sekalipun itu kematian keluarga terdekatnya. Nah, kalau sepengetahuan Mimin, kalau perempuan itu boleh sih ke makam, tapi makruh guys. Gak sampai haram gitu loh. Nah, keesokan harinya Hambali melihat jamaah yang lagi-lagi mengisi penampungan air dengan bekas air mandi Walid. Dengan tegas Hambali berkata kalau itu merupakan perbuatan bid'ah, bahkan udah mengarah ke kesesatan. Seketika para jamaah dilema karena bagaimanapun Hambali merupakan ketua mereka. Tapi di sisi lain mereka juga harus taat kepada Walid. Di tempat lain Baiduri menanyakan kepada Rabiatul kenapa memilih poligami untuk menyebarkan agama. Ya padahal banyak sekali nih sunnah Rasul yang bisa diamalkan. Rabiatul berkata kalau poligami bukanlah sesuatu yang salah karena dalam Al-Quran pun dituliskan lelaki itu boleh mempunyai 4 istri bahkan tanpa syarat apapun kecuali harus adil kepada semua istri. Nah, kalau di sini Mimin setuju sih guys. Baiduri mencoba mendebat Rabiatul karena menurutnya cara menumbuhkan ketakwaan dan memperbaiki akhlak nggak harus dengan cara berpoligami. Baiduri menegaskan kalau dia nggak mau jamaah perempuan hanya dijadikan budak yang memenuhi hawa nafsu lelaki. Sementara itu Hambali memilih cara yang cukup keras dengan memarahi mereka karena yang dilakukan itu bid'ah dan cenderung menduakan Allah.
Saat Hambali akan membuang air bekas mandi Walid, tiba-tiba Abi sang ayah datang dan langsung menghentikan aksinya tersebut. Abi sangat menyayangkan apa yang dilakukan Hambali karena berani melawan sunnah yang selalu ditugaskan oleh Imam Mahdi atau Walid. Meskipun Hambali merupakan seorang lulusan universitas Islam terkenal di Yaman, ayahnya tetap menyuruh agar Hambali hormat dan mencintai Walid. Nah, pada malam harinya, si Baiduri mencoba membujuk sang ibu agar kembali ke jalan yang benar. Tapi ternyata ibu Baiduri semakin mengagumi bahkan menghamba kepada Walid. Astagfirullah ibu. Coba komen guys, kalau kalian punya ibu kayak gini enaknya di apa kira-kira? Ibu Baiduri sama sekali nggak merasa ada yang salah dengan apa yang diajarkan Walid. Karena menurutnya semua udah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baiduri lagi-lagi mengingatkan kalau Walid nggak berhak menyuruh para jamaah minum air rendaman kaki. Karena itu merupakan bid'ah dan Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengajarkan hal tersebut. Tapi bukannya sadar, sang ibu malah menjadi marah kepada Baiduri karena malah menasehati orang tua. Nah, keesokan harinya Baiduri diminta untuk bertemu dengan Walid karena ingin membicarakan suatu yang sangat penting. Ternyata Walid berterima kasih dan senang karena Baiduri dan Hambali bersedia berjuang menyebarkan dakwah jihad ummah. Di waktu bersamaan, Hambali terus berusaha mengingatkan para jamaah agar kembali ke dalam ketetapan Allah dan sadar dengan kesesatan ajaran Walid. Kemudian Hambali dan Baiduri bertemu karena sore nanti mereka akan pergi ke tempat Somat untuk memberikan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dari sekte Walid. Setibanya di sana, Somat menjelaskan kalau di akhir zaman ini akan bermunculan orang-orang yang mengaku nabi ataupun Imam Mahdi. Dan Walid merupakan salah satu pertanda akhir zaman karena Walid punya banyak sekali pengikut dan jamaah. Singkat cerita, kini Sin menunjukkan ketiga istri Walid yang sedang berkumpul. Terlihat Masita yang menerima telepon dari istri keempat Walid yang mengabarkan bahwa Walid telah mengirimkan kabar perceraian. Mereka bertiga pun panik dong dengan apa yang dilakukan oleh Walid. Apa benar prasangka mereka bahwa Walid akan menikahi Baiduri? Di sisi lain, Walid mengumpulkan santriwati untuk berkumpul dan mengajak mereka untuk berzikir dengan tingkat kekusukan yang sangat tinggi gitu loh guys. Di sana si Walid mengajak semua santriwati untuk berzikir di sebuah gua kecil di dekat pondok. Sesampainya di gua itu, Walid memberi arahan-arahan untuk para santriwati agar berzikir dengan sekusyuk-kusyuknya. Dan tentunya dilakukan dengan secara terpisah. Semua santriwati disuruh untuk menempati posisi masing-masing yang dipilih oleh Walid. Namun ada satu wanita guys yang gak disuruh buat berzikir. Dia adalah Dewi. Lah ternyata saat semua berzikir dengan perintah memejamkan mata, di sana si Walid malah bermain kuda-kudaan bersama Dewi. Astagfirullah Walid. Nah di sini si Baiduri yang sudah ngintai si Walid lama sekali, dia tuh mengikuti Walid dan mengintipnya. Dia tuh kaget dong melihat kejadian tersebut. Nah setelah itu si Baiduri menelpon Hambali dan menyuruhnya agar ke sana. Tanpa berpikir panjang si Hambali langsung ke sana guys. Dan gak menyangka kalau perbuatan Walid sebejat ini. Setelah menyaksikan adegan itu, Baiduri pun langsung memberitahukan kepada ibunya tentang apa yang dia lihat di gua. Terlihat ibunya itu gak percaya dan berkata bahwa itu hanyalah fitnah. Yang paling membagongkan, kenapa tadi gak direkam loh, padahal dia tuh megang HP. Ya kita husnuzon aja, mungkin dia lagi menikmati adegan live guys. Oke lanjut, setelah mengetahui hal itu, Baiduri dan Hambali pun mulai sedikit menegaskan sikapnya. Baiduri terus-terusan mencoba mendekati Hafizah, istri pertama Walid, untuk memberitahu perbuatan Walid yang sebenarnya. Sebenarnya si Hafizah ini mulai berpikir aneh dan curiga, tapi dia tuh masih terbelenggu sama keyakinan dan kepercayaannya bahwa Walid itu adalah utusan Tuhan. Sehingga cerita waktu terus berjalan guys, dan di tengah waktu yang terus berputar itu Walid justru semakin jaya, makin disanjung atas kebohongannya itu loh. Bahkan saat Habibah atau istri keempat Walid yang telah diceraikan, itu dia tuh datang ke pondok untuk memohon ampun dari Walid. Walid pun mencampakkannya dan gak mau disalahkan dengan membuat keadaan seakan Habibah telah melakukan kesalahan yang luar biasa besarnya.
Si Walid melakukan hal tersebut demi mempunyai kesempatan menikahi wanita lain. Dia tega mengusir Habibah semenah-menah. Ya tentunya tujuannya itu biar istrinya sisa 3 guys. Dan dia masih punya satu kesempatan lagi buat menikah. Beberapa waktu kemudian Hambali kembali menemui gurunya untuk menceritakan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di tempat Walid. Hambali berkata kalau Walid merupakan orang yang sangat paham dengan agama karena enggak semua yang diajarkan itu buruk. Hambali merasa kalau saat ini Walid telah jatuh tersesat dan harus segera dihentikan. Guru Hambali berkata kalau apa yang dilakukan Walid itu semata-mata karena ingin menempatkan dirinya untuk selalu disanjung dan juga dipuja. Ya, akibat hal itu, si Walid ini mengaku kalau dia tuh merupakan Imam Mahdi dan sering berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hambali juga menyayangkan para jamaah yang ingin belajar agama dengan instan dan dapat terbuai dengan ilmu yang Walid ajarkan. Guru Hambali menyarankan agar melaporkan Walid ke Majelis Ulama Malaysia karena hal itu bukanlah perkara kecil. Tapi si Badur ini kayak nggak puas gitu loh guys dengan sikap Guru Hambali yang terkesan membiarkan dan hanya memberikan saran tanpa berani langsung menentang Walid. Hambali berkata kalau dia tuh nggak mau gegabah dan juga memilih untuk berhati-hati dalam membongkar ajaran Walid. Tapi Baidur itu merasa kalau kita hanya menunggu akan banyak membuat jemaah semakin tersesat karena ajaran Walid. Baiduri berencana akan membebaskan para budak perempuan dan setelah itu baru melapor kepada polisi. Nah, pada malam harinya si Kalsum memohon kepada Walid agar memaafkan kelakuan Baiduri karena dulu telah lancang dan berani kepada Walid. Untuk menebus kesalahan anaknya, Kalsum akan menyerahkan Baiduri kepada Walid dan menerima semua keputusannya agar Baiduri bisa menjadi muslimah yang berakhlak mulia. Kabar kehamilan Masyitah sampai ke telinga Rabiatul dan sontak ia pun langsung memarahinya karena anak pertama Masyitah belum genap 2 tahun. Masyitah menjawab kalau lebih baik punya anak yang banyak daripada enggak ada sama sekali. Berapa ramai lagi anak yang kau nak ni? Lagi baik ada daripada tak ada langsung kan? Sementara itu Hambali menanyakan kepada Walid apa tujuannya berpoligami dan mengajari para jamaah agar melakukannya. Walid menjelaskan kalau saat ini banyak jemaah perempuan yang telah diusir dari keluarga dan agar mendapat perlindungan mereka harus dinikahkan. Hal tersebut juga merupakan ujian hati untuk kaum perempuan. Merasa penasaran, Hambali langsung bertanya apa ujian laki-laki kalau melakukan poligami. Mendengar hal itu, Walid hanya bisa terdiam sambil merenungi pertanyaan dari Hambali. Goblok! Nah, keesokan harinya Baiduri meminta kepada seorang jamaah perempuan mantan PSK agar mengumpulkan jamaah perempuan di tempat mereka selalu berzikir. Di waktu yang bersamaan, Hambali juga meminta temannya agar mengumpulkan jamaah laki-laki dan meminta agar mereka menemuinya. Tak lama kemudian, Baiduri lagi menasihati jamaah perempuan agar punya rasa malu dan menjadikan diri mereka menjadi wanita yang terhormat dan dimuliakan. Baiduri mengingatkan agar mereka bisa menjaga marwah perempuan dan jangan mudah dibujuk. Di tempat lain, Hambali juga mengingatkan para jamaah laki-laki agar punya sikap kepemimpinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Nah, di dalam ruangan, Walid menanyakan kepada Dewi di mana para jamaah. Dan Dewi berkata kalau mereka diminta untuk menemui Baiduri. Tetapi karena Dewi akan bertemu dengan Walid, dia memutuskan untuk enggak ikut dan memilih menunggu Walid. Dan akhirnya mereka pun melakukan hal yang sangat dilarang oleh agama, yaitu perbuatan wanadebo yang artinya Boleh nak Dewi boleh. Tak boleh lah. Sosis Walid layu. Goblok! Beberapa saat kemudian, para jamaah terlihat lagi berkumpul di masjid. Dan tiba-tiba orang kepercayaan Walid mengumumkan bahwa besok akan ada malam Bahtera Melayu. Dan pakaian yang akan digunakan telah ditetapkan oleh Walid. Anjir ini acara apa lagi nih tolong yang merasa Upin Ipin komen ya. Di Malaysia nih ada ke acara kayak gini?
Nah, keesokan harinya Hambali memuji Baiduri karena punya suara yang sangat indah saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Baiduri merasa malu karena telah dipuji oleh Hambali. Dan karena nggak mau baper, Baiduri hanya menganggap itu sebagai pujian biasa. Seketika itu Baiduri teringat hari-hari di mana dia baru mengenal Hambali dan merasa sangat senang berkenalan dengannya. Setelah itu tiba-tiba Hambali dihampiri oleh 2 orang jamaah yang berkata kalau mereka telah mengetahui apa yang lagi Hambali perjuangkan. Tentu Hambali merasa sangat senang karena pada akhirnya ada jamaah yang sadar. Hambali akan berusaha menyadarkan jamaah lain agar bisa kembali ke jalan yang benar. Sementara itu Baiduri diminta menghadap Walid karena ada hal yang mendesak yang harus segera disampaikan. Ternyata si kampret Walid malah menggoda Baiduri dan berkata kalau dia mau menjadi pembimbing Baiduri agar suatu saat nanti Baiduri bisa menggantikan posisi Hafizah sebagai Sri Kandi Islam. Secara tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Hafizah yang langsung mengajak Baiduri berkeliling. Baiduri bercerita kalau semakin lama dia tinggal di sini, dia merasa semakin takut karena nggak bisa melakukan apa-apa saat melihat penyimpangan dan maksiat yang terjadi di depan mata. Hafizah lalu berkata, apakah Baiduri berpikir kalau jihad ummah merupakan tempat maksiat? Baiduri menjelaskan kalau misi perjuangan jihad ummah itu mulia, tapi kemungkinan Baiduri masih belum paham dengan caranya. Hafizah hanya terdiam mendengar penjelasan dari Baiduri karena bagaimanapun dia juga merasa dan menyadari kalau terdapat beberapa penyimpangan yang diajarkan oleh Walid. Gak berselang lama Baiduri diberitahu oleh Hambali jika malam ini akan ada penobatan, yaitu Walid memilih jamaah perempuan untuk menjadi istrinya. Seketika itu Baiduri langsung sangat khawatir dan takut kalau Walid akan memilihnya. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu itu pun tiba dan sebelum pergi mengikuti acara malam Bahtera Melayu, Hafizah kembali teringat dengan perkataan Baiduri tentang perbuatan maksiat yang terjadi di jihad ummah. Sebelum acara dimulai, Hambali mengirim pesan agar Baiduri tetap ikut dalam acara itu, asalkan jangan meminum air rendaman kaki. Ternyata sejak tadi Walid curiga kalau Hambali dan Baiduri memiliki kedekatan. Karena mereka tuh selalu tersenyum di waktu yang bersamaan. Setelah lama menunggu, akhirnya acara dimulai dan dibuka dengan penobatan Hafizah sebagai Ibu Suri. Selanjutnya Walid memutuskan untuk memilih menjadi salah seorang panglima alam Melayu. Dan acara terakhir yaitu penobatan putri-putri alam Melayu. Di sana Baiduri menjadi salah seorang yang terpilih. Kemudian Walid memberikan wejangan agar para jamaah tetap teguh dengan akidah dan meminta mereka mengucapkan kalimat tauhid. Walid berkata kalau dia telah mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW untuk memilih jamaah perempuan dengan laki-laki agar dijadikan istri ketiga bahkan keempat. Walid juga memutuskan kalau dia akan menjadikan Baiduri sebagai permaisurinya. Sontak hal itu membuat Baiduri langsung berdiri dan menatap tajam kepada Walid. Dan kemudian melihat Baiduri yang terjatuh pingsan, Walid malah mengucapkan Alhamdulillah karena pada akhirnya dia bisa menikahi Baiduri. Si Walid akan melangsungkan pernikahan pada minggu depan. Para jamaah sangat terkejut dengan hasil keputusan itu. Mereka merasa heran karena Walid telah memilih Baiduri untuk dijadikan istri keempatnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Baiduri bangun dan dia sangat ketakutan guys. Karena Walid udah ada di depan mukanya. Walid pun terus membujuk Baiduri agar menerima keputusan itu karena mereka hanya melakukan nikah batin. Anjay, nikah batin. Baiduri sangat gak terima dengan keputusan Walid, bahkan dia sampai mengharamkan dirinya dinikahi Walid, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Sama ada dekat alam gaib ataupun alam nyata. Aku haramkan diri aku daripada menikah dengan kau. Di sisi lain, Kalsum juga sangat bersalah kepada Hafizah karena Baiduri telah dipilih oleh Walid. Karena pada akhirnya Baiduri menjadi orang yang terpilih.
Kemudian Baiduri menemui sang ibu yang ternyata ibunya juga dijodohkan oleh Walid dengan ayah Hambali untuk melakukan nikah batin. Baiduri sangat marah karena Walid dengan seenaknya bahkan dengan mudahnya memaksa untuk menikah dengannya. Kemudian Baiduri berkata apakah sang ibu akan menikah dengan ayah Hambali? Akan tetapi sang ibu menolak karena nggak mau dijadikan istri keempat. Dalam kemarahan itu Baiduri terus menyadarkan ibunya kalau selama ini tuh Walid telah mengajarkan ajaran yang sesat. Dia malah memperalat perempuan dan menjadikan agama sebagai kedok. Perjuangan Baiduri akhirnya nggak sia-sia guys, karena sang ibu sadar dan akan mendengarkan apapun yang Baiduri katakan. Alhamdulillah, nah gitu dong bu. Nggak cuma Baiduri aja, anak sematawayang Hafizah juga dinikahkan Walid. Nah anaknya si Walid yang bernama si Fatin ini menangis guys, karena ayahnya itu memaksanya agar menikah batin dengan petinggi jihad ummah. Fatin terus memohon kepada ibunya agar membujuk Walid mencabut keputusan itu karena dia masih ingin melanjutkan pendidikan. Keputusan Walid tersebut membuat Baiduri semakin marah kepada Walid dan akan segera pergi dari tempat itu. Tapi Hambali meminta agar Baiduri sabar karena mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup agar si Walid bisa segera dipenjara karena telah menyesatkan umat. Baiduri berkata kalau sebaiknya segera melaporkan Walid kepada polisi agar nggak ada lagi perempuan yang menjadi korban. Keesokan harinya Mia yang sebelumnya telah melakukan hal enak-enak dengan Walid tiba-tiba merasa mual hingga pingsan. Melihat itu Dewi menduga kalau Mia hanya berpura-pura karena ingin mendapatkan perhatian dari Walid. Hingga beberapa saat kemudian Mia ini dibawa ke rumah sakit oleh Hafizah. Dan ternyata saat ini Mia telah mengandung. Hafizah ini penasaran guys dan langsung bertanya siapakah ayah dari anak yang mengandungnya. Tapi Mia ini hanya terdiam dan takut kalau Hafizah akan menghukum dan mengusirnya. Setibanya di rumah, Hafizah memberitahu kepada Rabiatul kalau saat ini Mia lagi mengandung. Akan tetapi masih belum diketahui siapa ayah dari anaknya itu. Hafizah menduga kalau Mia mengandung anak dari Walid. Karena Hafizah tahu kalau Walid sangat dekat dengan para jamaah perempuannya. Rabiatul segera membawa Mia ke saung pinggiran kolam untuk dihukum agar Mia berkata siapa ayah dari bayi yang dia kandung. Rabiatul terus menghukum Mia, tetapi secara tiba-tiba Baiduri datang dan langsung menyelamatkan Mia. Akhirnya Mia memberitahu Baiduri kalau sebenarnya anak yang dia kandung berasal dari burung Walid. Mia sangat menyesal karena tertipu kedok agama hingga dia harus hamil di luar nikah. Baiduri berkata kalau dia tuh harus mencari jalan keluar, akan tetapi mereka malah dihampiri oleh Walid. Walid meminta agar Baiduri segera pergi. Berita kehamilan Mia pun menyebar dengan sangat cepat sehingga Hambali memberitahukan ayahnya. Tetapi karena otak ayahnya ini sudah dicuci, ayahnya Hambali ini malah menuduh Mia telah berlaku keji dengan memfitnah Walid. Mendengar hal itu Hambali sangat heran karena ayahnya masih belum sadar. Di sisi lain Walid berdalih karena hubungannya dengan Mia adalah nikah batin. Dia dengan kejam meminta agar Mia menggugurkan kandungannya. Mia hanya terdiam dan menangis karena menyesal telah terbuai dengan ucapan-ucapan dari Walid. Ternyata si Walid ini nggak hanya tidur dengan Mia saja, akan tetapi dengan Dewi dan jamaah yang lain juga guys. Ternyata ditiduri semua. Si Walid. Baiduri sangat sedih karena ternyata selama ini si Walid ini sesat dan juga sangat biadab. Baiduri segera memberitahu Hambali tentang semua kebusukan Walid agar segera melaporkannya kepada polisi agar si Walid segera dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu ternyata selama ini Hafizah udah tahu kebiadaban Walid yang berzina dengan para jamaah wanita. Hafizah dihampiri oleh Baiduri yang mengajak bekerja sama menjebloskan Walid ke dalam penjara karena telah berbuat keji kepada para jamaah wanita. Tapi Hafizah hanya terdiam karena dia sangat dilema karena bagaimanapun Walid adalah suaminya sendiri. Tapi di sisi lain dia juga nggak bisa membiarkan apa yang dilakukan Walid. Baiduri juga menemui Rabiatul untuk menyadarkannya kalau Walid telah berbuat keji. Tapi Rabiatul tetap teguh dan akan terus mendampingi Walid karena dia merupakan utusan Allah. Goblok!
Baiduri segera mengajak ibunya agar kabur dari pondok karena Walid bersama para pengurus jihad ummah udah sangat sesat bahkan sangat gila. Tiba-tiba seorang jemaah memberikan informasi kalau saat ini Mia lagi berada di rumah sakit akibat mengalami pendarahan yang sangat hebat. Karena Walid memerintahkan menggugurkan kandungannya. Tanpa pikir panjang, Baiduri segera bergegas ke rumah sakit untuk melihat Mia. Tapi karena dia nggak mau meninggalkan sang ibu, dia pun minta tolong kepada Ashikin agar menemani Mia di rumah sakit. Singkat cerita, Baiduri dan Hambali membawa para jamaah untuk kabur dari tempat Walid. Kemudian Hambali menghubungi Jojon agar segera bersiap karena para jamaah akan segera tiba dan harus segera dibawa pergi. Akan tetapi rencana Baiduri dan Hambali akhirnya diketahui oleh Walid. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan segera dieksekusi. Walid sangat murka karena orang yang dia siapkan untuk menjadi pengurus malah berkhianat kepada jihad ummah. Walid berkata kalau orang-orang yang berkhianat itu sama seperti mengkhianati Allah dan juga Rasulullah SAW. Dengan tegas Hambali berkata kalau Walid telah mengajarkan ajaran yang sesat. Di sana si Walid ini sangat marah dan langsung mencekiknya. Karena udah sangat kesal, si Walid ini menampar Hambali. Tapi ternyata si Hambali tetap tegas dan yakin. Dia sama sekali nggak akan tunduk kepada perintah Walid. Selain Walid, Abi juga sangat kecewa kepada Hambali karena telah mengkhianati jihad ummah. Gak akhirnya Abi memutuskan untuk menghukum rajam Hambali. Kalsum memohon agar Walid jangan menghukum Hambali dan juga Baiduri. Tapi karena terus ditekan dengan berat hati, Kalsum harus menerima kalau mereka berdua akan dihukum rajam. Abi langsung melemparkan batu pada Hambali hingga membuat semua wajahnya berdarah. Kemudian karena Kalsum gak mau menghukum rajam Baiduri, akhirnya Walid lah yang mengambil batu. Tapi tiba-tiba Hambali meminta agar Walid menghukumnya saja karena semua itu merupakan rencana darinya. Secara mengejutkan akhirnya polisi datang dan langsung menangkap para jamaah yang masih mendukung Walid. Dan ternyata si Walid berhasil kabur sambil membawa Baiduri ke kamarnya untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Saat si Walid akan memperkaos Baiduri, tiba-tiba Hafizah datang dan langsung menghajarnya. Gak berselang lama, Hambali pun datang hingga aksi baku hantam pun terjadi. Secara nggak disengaja meskipun Walid udah tua, ternyata dia berhasil membuat Hambali kewalahan guys. Tapi untungnya polisi tiba tepat waktu dan langsung menodongkan pistol ke arah Walid. Karena merasa terdesak, Walid pun mencoba melawan. Tapi kemudian akhirnya perjuangan Hambali dan Baiduri berhasil dan para jamaah kembali pulang ke keluarganya masing-masing. Baiduri sangat berterima kasih kepada Ashikin karena telah membuat laporan kepada polisi. Tapi Ashikin berkata kalau dia sama sekali belum pernah melapor kepada polisi. Ternyata kebusukan Walid telah dilaporkan oleh Hafizah atau istri pertama Walid. Hingga akhirnya Walid dan para pengikut garis kerasnya pun ditangkap polisi. Nah, beberapa bulan kemudian Baiduri dan Hambali kembali menjadi pendidik jihad ummah. Tapi saat ini tempat itu berhasil menjadi pusat pendidikan Islam terbesar dan resmi di Malaysia. Dan akhirnya film pun tamat. Nah guys, sebenarnya film ini tuh adalah kisah nyata yang dialami oleh Ibu Erna Fatimah. Nah, Ibu Erna Fatimah ini ternyata merupakan produser dari film ini guys. Dia tuh katanya dulu pernah masuk ke dalam sebuah kelompok ajaran sesat. Yang mana pimpinan kelompok tersebut itu sudah meniduri beberapa jamaah perempuannya. Oke lah brother, segini dulu cerita kali ini. Dan pelajaran yang patut kita ambil, berhati-hatilah dalam beragama. Karena kita hanya manusia biasa. Kadang benar dan kadang berdosa. Jangan salah memilih kelompok beragama karena akan menyeret kita ke dalam neraka. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa berdoa agar kita semua masuk ke dalam surga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu agama.